si siapa Benedettanya jungler Benedetta jungler, yap. Dan atau mau Beatrix yang jungler. Menarik. Karena kemarin kita lihat bahwa untuk penggunaan dari Beatrix sendiri ketika dia berada di gold lane itu kuat banget untuk nge-pushnya. Damage yang diberikan besar banget, sering buat lawan yang ada di depannya juga untuk melakukan recall. Tapi gue melihat ada Digi dengan Popol Vuh sekarang. Apakah Arcusena akan menggunakan strategi tersebut? Panjang umur Om Wawa Oke. hari ini betul nebaknya dan juga ditambah dengan Yi Sun Shin sekarang. Wow, cukup strong sebenarnya dari Arcusena, mereka bisa bermain dengan objektif. Nah, kalau sekarang lo tanya nih, di mana nih Pakitonya? Pakitonya. Gimana coba? Gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau untuk Pakitonya ada di mid sih. Untuk Yes. Yaminya dia di untuk Uranusnya dia di XP. Ya. Dengan adanya crowd control dari seorang Pakito kayaknya bakalan sayang banget kalau dipakai untuk solo laning. Tapi masih bisa lah, Popol Vuh support juga masih bisa lah. Masih bisa sih. Popol Vuh tank, Digi di tengah, Yusun Shin, Pakito, Uranus di side lane. Bisa. Masih bisa seperti itu. Dan untuk last pick Dewa United, ini dia untuk hidden picknya yang bisa memberikan kejutankah kepada Arcusena. Dan itu dia coach terbaru dari Dewa United yang sudah akhirnya muncul on cam. Akhirnya nongol juga ya Udah Wawa hari ya. depan kita semua, dan kali ini bagaimana melihat dari komposisi Dewa United Esport? Akankah di game pertama Dewa United Oke. bisa mengalahkan atau meraih poin kemenangan di game yang pertama? Dan ada last picknya dari Dewa United adalah Grok yang tadi udah langsung di fix begitu saja. Ya ini yang gue suka sih dari Dewa United, kayak kadang-kadang mereka main itu unorthodox juga. Mereka bisa pakai hero-hero yang cukup unik, yang kita tahu banget Grok jarang kan. Iya. Ada yang pakai tapi jarang. buat Nggak terlalu dipakai. banyak seperti Betul. hero lain. Betul, dan ya, Dan itulah tadi pemilihan dari BNN pick dari kedua belah tim. Nah kalau Cipi, menurut Cipi draftnya lebih bagus mana nih? Draftnya kalau dari segi draft mungkin aku ke arah Dewa United sih, karena di sini Dewa United juga memiliki komposisi hero yang cukup baik, cukup unik juga. Ada Beatrix-nya mungkin akan bisa memberikan sedikit praise untuk teman-teman RQ. Mungkin. Oke. Dari Om Wawa sendiri ada satu yang dilihat lebih enak grafiknya Om Wawa? nah, kalau gue mungkin lebih condong ke arah Arcus ya. Oke. Karena mereka punya Popol Vuh, gue pengen lihat impact siapa di dalam. Sebagai salah satu player Popol Vuh juga ya Om ya? Enggak juga sih. Oke, ini dia. Kita langsung masuk ke match yang ketiga. Game yang pertama antara Arcusena melawan Dewa United Esport. Dan kali ini udah ada 3 hero dari Dewa United Esport yang memberikan perlawanan juga The Warlord. Tipis banget dan harus ditumbangkan menjadi first blood di menit yang dekat 26. Iya, tapi ini dari respawnnya juga masih cepet banget. Altamis mencoba untuk ngepok perlahan demi perlahan. Sementara kalau kita lihat Blaze dan juga Sky yang ada di middle lane. Dan betul kata Om Wawa tadi, Pakito dan juga Uranus ada di side lane. Wow, oke. Ini menarik banget karena mengingat kekuatan dari kedua belah hero itu, Pakito dan juga Uranus bisa dibilang sangat bagus untuk solo laning. Dan tapi kalau kita lihat Warlord harus nyangkut di belakang tadi dan harus ditumbangkan oleh Dewa United Esports. Yes, benar. Kali ini Diginya digunakan sebagai Digi feeder untuk memporak-pondakan Astaga. pergerakan, dan bahkan di situ kalau kita lebih ini ditanya harus dihilangkan. Dan kali ini akan menjadi sebuah kerugian untuk teman-teman dari Dewa United Esport. Dan satu hero lagi ternyata Benedettanya berhasil menumbangkan seorang Warlord. Dan kali ini udah ada Samut juga yang memberikan pressure karena teman-teman Arcusena yang mencoba untuk mengambil red buff-nya. Tapi Blaze nggak mau mengambil komitmen untuk memberikan damage yang berlebihan dan lebih memilih untuk fokus ke arah red buff-nya. Ya, dan kalau kita lihat di sini sekarang sama HT juga mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Blaze, di mana Blaze tidak boleh mengambil buff yang ada. Dan Yes. kalau dilihat dari gerakannya Dewa United Esports juga lebih luas, lebih terbuka ya, mengingat di belakang Wow. juga ada Digi Feeder yang berarti kalau bisa dibilang ya oke, masih masuk Digi Feeder sebagai hero. Tapi untuk middle lane ya dibandingkan dengan Dewa United Esports, di mid cuma 3 lawan 2. Iya, benar sekali. Kok melihat pertandingan dari Dewa United dan Arcusena di area mid game gimana nih kok? Untuk di early game-nya sebenarnya masih dipegang sama Arcusena ya. Kalau kita lihat memang Benedettanya yang sangat disayangkan sekali, harus 2 kali ke pick off bahkan untuk Digi. Ya, Diginya yang buat movement tersebut, dan lihat dari buff-nya. Buff-nya sendiri sampai sekarang belum diambil sama Dewa United, masih ketahan dia. yes. Jadi Altamis tertahan di level 2 dan itu jauh banget sih kalau kita bicara Iya. soal junglernya ya. Level 2 dengan level 4 dan ini Digi feedernya sukses kalau kayak gini. Benar banget, dan ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Arcusena dan juga akan menjadi kerugian untuk Dewa United. Bahkan kali dari mid lane-nya Digi lagi harus mati. Dan di sini kalau kita lihat turtle yang pertama udah mulai poking oleh seorang Blaze Samut.
sudah melihat pergerakan dari dari teman-teman Arcusina, udah memberikan pergerakan juga wall charge digerakkan, tapi retributionnya langsung ada seorang turtle-nya langsung diamankan oleh teman-teman dari Arcusina, nggak mau terlalu komit juga, Fender gak bisa keluar melakukan flowing blood dan akhirnya mundur. Flick out digunakan, Yami baik sekali, satu hero di area bottom lane akhirnya berhasil ditumbangkan oleh RRQ Sena. Dan kalau kita pindah ke top lane, di atas ada sosok yang harus recall dulu karena mengingat kekuatan dari Beatrix juga lumayan sakit, apalagi dengan basic attack yang tidak lock pada hero, basic attack yang mirip seperti Kimi di mana hanya membutuhkan aim saja, dan itu mungkin sangat berbahaya sekali untuk seorang sosok mengingat dia adalah melee attack. Cuman kalau kita lihat di bottom lane, sekarang Samo HT tertipis sekali dari tinggal mungkin satu bar lagi, masih bisa selamat, diselamatkan juga oleh seorang Fenrir. Sementara Blaze harus mundur dulu dan Yami harus pulang ke base turret. Yap, benar sekali. Di sini kita lihat Meteor Shower di pop up juga atau final blow dikeluarkan hanya untuk melarikan diri. Kali ini RQ hanya mencoba untuk meng-clear minion dulu di area mid lane-nya di menit 3. Berbeda dengan detik pertama tadi, RQ Sena udah memberikan early fight yang signifikan juga dari kedua tim. Bahkan di sini kalau kita lihat dari kedua tim masih mencoba untuk melakukan setup bagaimana mereka bisa masuk ke arah objektif turret masing-masing. Fenrir bersembunyi di area base-nya, masih belum memberikan commit dan mungkin ingin melakukan cutting di area bottom. Di sisi lain di area top lane meriah banget, ada 4 hero dari teman RQ Sena belum melakukan commit untuk masuk ke area objektif turret di area top lane. Dan sementara kalau kita lihat dari bottom lane, dari seorang Uranus yang dipakai sama Warlord di sini benar-benar dikejar oleh orang Altamis dan juga Lexi Barbie. Tapi kalau kita balik lagi ke top lane, di sini ada gigitan dari seorang Kupa mencoba untuk mengejar seorang Samo HT, tapi sayang sekali masih bisa selamat Samo HT-nya. Tapi dengan Samo HT yang pulang, dengan Moon juga yang pulang, tower yang ada di top lane sudah bisa diamankan sepertinya oleh tim RRQ Sena. Yes, berapa di Alex final blow dikeluarkan hanya untuk meng-clear minion saja dari seorang Altamis, mencoba untuk objektif terlebih dahulu ke area yang ada di depan matanya, nggak mau melakukan komit untuk melakukan team fight, mengingat dari segi networknya belum tertinggal terlalu jauh. Di sini kelihatan Fenrirnya udah diberikan pressure juga, langsung hilangan begitu saja seorang Blaze. Lexi Barbie di situ harus survive, mundur lebih dahulu, tapi udah ada Yami yang mengkat pergerakannya tapi masih bisa mundur lebih dahulu. Simon di situ udah bener-bener dipuk oleh seorang Kupanya, bahkan turtle-nya kali ini udah mulai diamanin lagi oleh teman-teman RRQ Sena tanpa gangguan yang berarti dari teman-teman Dewa United. Ya, walaupun kill count dari seorang Dewa United lebih 2, tapi kalau kita lihat dari network dan juga turtle ini lebih menguntungkan di RRQ. Dan kalau kita lihat Moon dicoba untuk dihilangkan oleh seorang sosok, tapi sayang sekali momentumnya tidak dapat dan Moon berhasil kabur dengan flickernya. Yes, benar banget. Kok melihat dari sini tadi yang seperti kita bilang juga Altamis sudah ketinggalan dari levelnya, mungkinkah akan bisa winning momennya untuk Dewa United? Sebenarnya winning moment buat Dewa adalah ketika mereka bisa menang di side lane. Tapi untuk sementara waktu side lane mereka juga lagi tertekan. Jadi itu yang ngebuat kayak RRQ Sena mereka jauh lebih enak lagi buat bisa ngepanis satu demi satu, Blaze-nya bisa kemana-mana karena top lane-nya lihat Beatrix-nya cuma bisa defend di atas, sedangkan untuk Beatrix gak bisa ngebantu teman-teman yang lain yang lagi coba buat ambil buff-nya. Benar banget, bahkan di sini kita Bini ditanya harus lagi dan lagi ter-shutdown, harus lagi dan lagi ter-pick off, dan mereka akan memberikan sebuah keluasan juga untuk RRQ Sena untuk mengamankan turretnya di area mid lane. Kali ini Samo HT udah memberikan pergerakan juga, tapi udah ada Beatem Kupanya juga di Summer Shower dikeluarkan untuk memukul mundur teman-teman dari RRQ Sena. Belum ada hero yang tumbang, mencoba untuk fokus aja ke objektif aja. Bahkan di situ kita satu hero di area mid lane dari teman-teman Dewa United harus ditumbangkan. Roaming langsung aja ke daerah bottom lane. Sekarang kalau kita lihat Isun Sin dari seorang RRQ, yaitu Blaze mencoba untuk melawan Fenrir, tapi kalau kita lihat Fenrir sepertinya agak susah untuk kabur karena ada Yami, Sky dan juga Blaze yang menghajar, yang mencaci maki seorang Fenrir. Habis-habisan masih selamat dengan menggunakan Blowing Blood. Yes, itu dia pergerakannya cukup bagus dari seorang Fenrir. Lihat dua hero sekaligus dari teman RRQ Sena langsung masuk begitu saja. Fenrir gak bisa melakukan objektif, nggak mau melepaskan turretnya di area bottom lane, dan Samo HT langsung memberikan backup yang sangat cepat. Dan kali ini RRQ nggak bisa masuk ke area objektif di area bottomnya, bahkan turtle akan muncul dalam waktu 8 detik. Akan ada kontes, mengingat dua turtle dari tadi diamanin oleh teman RRQ Sena tanpa ada gangguan yang berarti dari Dewa United Esports. Bahkan di situ kalau kita lihat purple buff-nya dari RRQ Sena berhasil diamankan oleh seorang Lexi Barbie dengan menggunakan Meteor Shower-nya di menit ke-7. Masih belum ada team fight yang signifikan. Mereka mencoba untuk mempoking turtle, melakukan objektif terhadap turtle. Kali ini Samot udah memberikan poking juga, udah memberikan perlawanan juga, dan kali ini udah ada kontes dari kedua tim. Akan turtle bersama RRQ, dan yap itu dia RRQ. Lexi Barbie agak sedikit lambat dalam mengeluarkan Meteor Shower-nya, bahkan di situ kalau lihat satu hero dari Dewa United harus ter-pick off dan juga double kill. Well play seorang Yami.
Ya, dan kalau dilihat dari Turtle sendiri juga ini memberikan gap yang lumayan jauh dari net worth sekitar 4.000 dan ini bisa membuat tim RRQ Sena mempunyai walaupun modalnya kecil ini bisa membuka peluang lebih besar lagi. Dan kalau kita lihat di bottom ini tidak ada habisnya. Pertarungan antara Soso dan juga Lexi Barbie yang membuat Lexi Barbie harus mundur, tapi itu adalah keuntungan yang lumayan besar karena bisa mendapatkan Tarat punya Dewa United Esports di bagian bottom lane. Yes, benar sekali. Bahkan di sini kalau kita lihat dari networknya udah berbeda 5.000 dari Arkisena udah memimpin di pertandingan di game yang pertama kali ini. Bahkan udah benar-benar sakit banget damage yang dihasilkan oleh seorang Blaze. Samot melihat teman-teman dari Arkisena mulai masuk ke objektif dari bottom lane dan di situ kalau ada satu hero dari teman Dewa United berhasil tumbangkan. Samot gak bisa kemana-mana. Satu hero ternyata berhasil tumbangkan juga. 1-1 kali dari Dewa United Esports dan juga Arkisena. Tapi sayang sekali dari Blaze-nya sepertinya harus mundur lagi karena ada Benedetta dan juga Boon yang menggunakan Beatrix di sana. Altamis dicoba untuk dipotong pergerakan Lexi Barbie. Hampir sekali tumbang tapi Altamis sepertinya masih bisa selamat dari serangan tim RRQ Sena. Yes, benar banget. Tipis banget dua hero dari teman dari teman Dewa United Esports. Bahkan di situ kalau kita lihat satu hero udah mulai mencoba untuk memberikan push ke arah Skye. Tapi sayang sekali killing spree berhasil diamankan oleh seorang Skye. Baik sekali di area bottom lane-nya. Nggak ada wave minion. Oh ternyata masih ada setengah wave minion tapi nggak bisa untuk menumbangkan outer turret di area bottom kali ini. Arkisena udah benar-benar mengelit pertandingan di game yang pertama. Bahkan Dewa United kali ini udah diberikan pressure yang signifikan juga oleh teman-teman dari RRQ. Ya, aku bisa bilang sih kayak yang ini loh. Bless, kalau nggak salah lihat dia buat ini ya, Deadly Blade juga loh, lihat tuh. Dari Blaze-nya? Dari Blaze-nya dia buat Deadly Blade loh. Oke. Wah. Itu udah pasti banget buat ngenahan seorang Fenrir kan. Karena mengingat seorang Fenrir ini dari tadi benar-benar frontline terus, dia menggunakan Flowing Blood langsung ke depan begitu aja dan langsung menjalani blood out-nya. Benar banget. Dan di sini kalau kita lihat ini sih 9 teman-teman Dewa United nggak bisa bergerak apa-apa di situ. Charge Barian, Guardian juga udah di poking untuk memberikan Yami nggak bisa keluar. Dan di situ kalau kita lihat dari mid lane-nya belum ada pergerakan yang signifikan juga dari Arkisena. Bahkan di sini wave minion juga belum bisa masuk di area mid lane-nya. Teman-teman dari kedua tim masih coba untuk fokus di soal Lecto. Final Blow dikeluarkan untuk mengamankan red buff yang udah mulai diambil oleh teman-teman RRQ. Dan baik sekali Altamis masih bisa mengamankannya dengan sangat baik di first time dikeluarkan. Tapi Samot masih bisa mundur ke belakang. Yami masih memberikan pressure ke arah seorang Samot di situ. Tapi Samot masih bisa mundur ke belakang. Dan Lord yang pertama udah mulai di-poking juga oleh seorang RRQ Sena tanpa ada gangguan yang berarti kali dari Dewa United Esports. Yang gue perhatiin dari tadi gameplay dari RRQ Sena adalah pelan tapi dicicil juga gitu loh. Jadi nggak terlalu overcommit tapi dicicil pelan-pelan Tarat yang dipunyai oleh Dewa United Esports. Dan kalau kita lihat sekarang ada Meteor Shower yang dikeluarkan untuk menyerang seorang Yami, tapi Yami tidak berkurang sama sekali darahnya. Altamis mencoba untuk kabur tapi ada reverse time. Yami terus mengejar seorang Altamis, tapi kalau kita lihat dari Fenrir juga nggak bisa ngelakuin apa-apa. Samohate digugut-gigitin sama Kupa tapi belum ada war yang menumpahkan darah. Yap, benar sekali di menit 10 Arkisena bisa memberikan pressure untuk teman-teman dari Dewa United. Bahkan Lordnya udah mulai berjalan di area top lane. Samohate di situ harus menahan damage yang masuk dari teman Arkisena. Lexi Barbie mempop up Meteor Shower hanya untuk memukul mundur teman-teman dari Arkisena. Kali ini PR dari Dewa United Esports adalah men-sustain damage yang nantinya akan masuk ke area base mereka dari hero dan juga dari Lord yang belum di-enhance juga dan masih bisa di-sustain dari teman-teman Dewa United mungkin. Iya, dan ini udah mulai masuk ke inhibitor Tarat yang dimana ini Tarat terakhir. Kalau misalkan Tarat terakhir ini hancur, tapi ada Digi yang dihilangkan oleh seorang Moon. Tadi Yami masih mencoba untuk sustain damage yang begitu besar dari Lexi Barbie, tapi tidak masalah karena sebentar lagi sepertinya HP-nya akan ngumpul lagi. Samohate mengeluarkan Guardian Barrier, tapi sayang sekali dihilangkan di tangan Popolan Kupa milik Skye. Ini benar-benar war yang ada di dalam dari Tarat ya, dan ini perih banget untuk tim RRQ Sena sih kalau tim fight seperti itu. Bener banget, bahkan Mountain Shaker-nya di papah hanya untuk memukul mundur dari segi itemnya nih ke bawah. Iya, dan benar sih Deadly Blade ternyata itemnya buat Yisun Shin. Soalnya jarang banget kita ngeliat ada Deadly Blade dipegang oleh Yisun Shin sebagai item yang kedua. Tadi pertamanya di Endless Battle, dan kalau kita lihat dari itemization yang sekarang, RRQ Sena gue bilang mereka udah terlalu jauh sih. Mereka menang secara XP, mereka menang secara gold juga. Jadi otomatis di sini semakin konsisten nanti dari RRQ Sena untuk memberikan pressure. Mungkin zone out dari Dewa United, mereka akan bisa menutup game yang pertama. Tapi kalau kita lihat di sini Yami benar-benar komit banget di depan sendirian, masih punya flicker untuk melarikan diri, masih regen darahnya, susah banget Yami ditumbangkan dari tadi.
selama game ini baru sekali loh tumbang ya. Iya, Seorang betul banget. Yami benar bisa men-sustain diri dengan sangat Iya. baik. Dan dia benar-benar bisa dilibat habis damage yang masuk banget di sini. Kalau kita lihat Altamis yang bisa benar-benar udah ada 3 hero. Udah pop up langsung Meteor Shower, tapi masih ada Time Journey untuk melindungi teman-teman dari Arcusena. Di situ kalau kita Samut udah memberikan pergerakan juga karena teman-teman Arcusena, tapi belum ada hero yang tumbang. Kalau udah surprise juga, Fenrirnya harus mundur terlebih dahulu. Nggak kuat menahan damage yang masuk. Mengingat tadi seperti Koa bilang, di sini Arcusena udah benar-benar nge-lead dari segi gold, dari segi XP. Dan agak sulitan juga untuk Arcusena, untuk Dewa United Esports memberikan pressure atau mengembalikan keadaan dengan sangat baik. Kecuali dia mendapatkan momen satu hero yang penting dari teman Arcusena mungkin berhasil di pick off dari Dewa United. Setidaknya Dewa United akhirnya bisa memberikan praise yang sedemikian hingga untuk teman Arcusena. Tapi kalau dilihat ya nih Om Wawa, aku mau nanya, kalau misalkan ini kan tadi udah ada Lord datang dan tidak mengubah apa-apa, Tarat pun masih utuh untuk inhibitor Tarat yang dipunyai seorang dewa. Apa yang bakal terjadi kalau misalkan ada Lord lagi? Ada Lord lagi ya udah. Apakah bakal hilang inhibitor Taratnya atau tidak? Ya pasti hilang. Hilang. Oke, baik. Kalau begitu kalau kita lihat sekarang Altamisnya mencoba untuk menghindari gigitan Kupa, tapi sayang sekali Unstoppable diraih oleh seorang Sky. Di sini Yami juga masih bandel aja, mau maju terus, nggak mau mundur, maunya digoyang, kagak mau pulang. Wow, lawan Chang'e yang dipunyai oleh Lexi Barbie, mau ngelawan Moon yang yang menggunakan Beatrix, tetap aja di purple buff dan berhasil mendapatkan purple buff punya Dewa United Esports. Wow, ini benar-benar keren banget sih. Yami benar-benar bisa men-sustain damage yang masuk. Dia benar-benar bisa full lagi tanpa harus recall. Bahkan di sini kalau kita lihat Vantrine udah memberikan pressure juga, udah mulai maju, tapi damage yang dia suka teman Arcusena benar-benar sakit banget. Meteor Shower di pop up hanya untuk memukul mundur teman-teman dari Arcusena yang mencoba untuk masuk ke objektif Tarat di area mid lane. Sementara kalau kita lihat dari Lord sendiri sudah respawn sekarang. Halo Lord. Dan mungkin ini bakalan jadi chance yang besar banget untuk tim RRQ Sena mengambil seorang Lordnya. Karena mengingat kekuatan dari Dewa United Esports sudah mempunyai gap yang begitu besar melawan RRQ, mungkin akan susah untuk dikonteskan oleh Dewa United Esports. Yes, bahkan di sini kalau kita lihat udah encounter juga Yami disuruh untuk memukul mundur, untuk mengganggu pergerakan dari teman Dewa United agar tidak masuk ke arah objektif Lord ya. Bahkan itu Fenrirnya memberikan pressure juga ke arah hero yang di belakangnya. Meteor Shower di pop up juga, Blaze hampir terkena damage-nya, tapi ada Time Journey di situ kalau kita lihat. Terus ada surprise satu hero dari teman Dewa United dan harus ditumbangkan. Altamis benar-benar gak bisa time reverse, dia benar-benar bisa menekan pergerakan seorang Altamis dan harus ditumbangkan. Kali ini Ark udah mulai bisa masuk ke area inner bertartar di area top lane kan, ternyata masih belum bisa. Yami di situ benar-benar ngetengin di area depan, benar-benar damage-nya yang masuk gak bisa menumbang seorang Yami. Dan kali ini Arcusena bisa langsung memberikan poking ke area Lord yang kedua. Iya, dengan adanya Lord ini apalagi dengan dua hero yang tumbang dari Dewa United Esports, ini bakal jadi kesempatan emas untuk tim RRQ. Mengingat Yami juga sekarang udah seperti punya immortality permanen ya, nggak turun-turun darahnya di setengah. Segitu aja. Mau dipok seperti apa juga susah turunnya dari seorang Yami. Dan ini kalau menurut aku adalah player Iranas yang keren banget sih dari seorang Yami. Bisa nge-setin damage yang besar dan juga bisa menekan mental lawan secara paksa. Yes, bro, dari item Nico, walaupun udah hampir mau jadi juga, tapi Dewa United benar-benar nggak bisa mengembalikan keadaan. Yang buat Dewa United susah sekarang adalah ketika kita melihat Altamis. Dia Benedetta. Jadi otomatis harus komit untuk lompat ke bagian depan. Dimana kalau dia sampai ke depan dengan Electro Final Blow yang dari first time dari Digi. Dan itu bakal ngebuyarin segalanya, nggak bakal bisa pulang lagi mungkin buat si Altamis yang meskipun memang masih ada Eye for an Eye. Oke, dan disitu Lord ya udah mulai loncat ke arah mid lane, tapi Meteor Shower udah di pop up juga. Time Journey udah di pop up juga dari seorang Diginya. Samot tinggal bisa pergi kemana-mana dan harus ditumbangkan. Satu hero udah mulai ditumbangkan lagi dan lagi dari Dewa United, bahkan double kill berhasil dapat seorang Blaze. Triple kill. Kali ini Mania kah dari seorang Blaze-nya kali ini dan berhasil diamankan oleh seorang Popo Incuba. Dan ini dia Arcusena berhasil melakukan one strike push ke arah base yang pertama untuk teman-teman dari Dewa United. Oke, ini game pertama pecah banget, tapi kita juga harus lihat masih ada game kedua kali ini. Apakah Dewa United bisa membalas kekalahannya di game pertama kali ini? Cuman